Stepa hebat, selamat datang, selamat bertemu, selamat bergabung dalam Kejar Prestasi. Kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa hebat, seperti biasa kita akan belajar mengenai mata pelajaran yang harus kita pelajari. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar mengenai mata pelajaran seni budaya di kelas 7 semester genap. Stepa hebat, dalam belajar kali ini, kita juga tidak belajar sendiri, tetapi ada yang menemani kita dalam belajar kita. Siapakah beliau? Beliau adalah narasumber kita dalam pertemuan ini dalam mata pelajaran seni budaya di kelas 7 semester genap. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih Bu Reni. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali Bu Reni. Terima kasih, semoga kita semua selalu dalam kondisi yang luar biasa juga ya Bu. Iya, amin. Iya, tidak hanya kita tapi anak-anak Stepa hebat kita juga dalam kondisi yang luar biasa juga. Oke Ibu, kayaknya kita nanti akan belajar mengenai seni budaya, begitu ya Bu? Iya benar sekali. Temanya apa Bu kayaknya ini? Iya, ini mungkin saya bisa perkenalan terlebih dahulu ya Bu Reni. Oh nggih, monggo silakan untuk perkenalan dan disampaikan juga tema untuk kali ini. Ya, terima kasih. Oke, Stepa hebat, pada kesempatan kali ini di kelas belajar online, kalian akan belajar bersama dengan saya, Bu Yesika, yang mengampu mata pelajaran seni budaya di SMP 4 Madiun. Nah, sebenarnya di seni budaya itu terdapat 4 aspek, yaitu aspek seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Namun, di kurikulum menetapkan kebijakan bahwa masing-masing SMP itu mengajarkan minimal 2 aspek. Nah, di SMP 4 Madiun ini kita akan belajar tentang 3 aspek seni budaya, yaitu seni musik, seni tari, dan seni rupa. Dan pada hari ini bersama dengan Ibu kita akan belajar seni budaya aspek seni rupa dengan materi penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, seperti itu Bu Reni, penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Oh, berarti dalam mata pelajaran seni budaya itu ada banyak aspek ya Bu ya? Iya, Kali benar. ini kita fokus pada Aspek seni rupa. Oke. Iya. Ya, seni rupa yang kita akan pelajari ya Ibu. Iya. Jadi di sini tadi adalah penerapan ragam hias pada bahan tekstil, begitu ya Bu? Oke. Oke. Stepa hebat, itu tadi perkenalan kita dengan narasumber. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa banyak sekali aspek yang dipelajari dalam seni budaya. Kali ini Stepa hebat, materi yang akan dipelajari yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Siapkan buku kalian, siapkan catatan kalian, sehingga apa-apa yang perlu kalian pelajari nanti bisa kalian catat. Silakan Ibu untuk memulai materi kita kali ini. Ya, terima kasih Bu Reni. Baiklah, Stepa hebat, mari kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu tadi penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, tujuannya apa sih belajar seni rupa kali ini? Nah, tujuannya adalah supaya kalian sebagai Stepa hebat, peserta didik yang hebat, bisa memahami prosedur atau langkah-langkah untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, setelah kalian paham, kalian bisa membuat karya dengan menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Oke, sebelum itu mari kita ingat-ingat materi semester 1 tentang ragam hias. Materi sebelum materi penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, ragam hias itu apa sih? Nah, ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang memiliki pola yang disusun berulang-ulang. Nah, ragam hias masih ingat ya, ada 4 jenis. Ragam hias flora, fauna, figuratif, dan geometris. Nah, seperti kita lihat
di gambar, banyak sekali di Indonesia yang memiliki keanekaragaman ragam hias di masing-masing daerah. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar, ada ragam hias yang diterapkan pada gantungan pot. Oke, selanjutnya, ya di sana ada penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Terdapat pakaian ya, kita perhatikan dengan seksama, ada 2 gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Mungkin terlihatnya seperti sama, tapi sebenarnya pembuatannya itu berbeda. Yang sebelah kiri dengan teknik tenun dan sebelah kanan dengan batik. Nah, seperti apa sih caranya? Nanti kita bahas di akhir, jadi saksikan video ini hingga selesai ya. Oke, tadi sudah kita bahas tentang ragam hias, sekarang tentang pengertian bahan tekstil. Nah, bahan tekstil itu apa? Bahan tekstil merupakan bahan yang terbuat dari perpaduan antara benang lungsin dan benang pakan. Nah, benang lungsin dan benang pakan mungkin itu belum cukup familiar ya bagi Stepa Hebat. Nah, kita perhatikan gambar di bawah. Nah, di sana ada benang berwarna merah vertikal dan benang berwarna biru horizontal. Nah, cara membedakan yang cukup mudah adalah kita lihat benang lungsin dari huruf L seperti berbentuk vertikal. Nah, benang lungsin ini contohnya adalah benang yang ditunjukkan dengan nomor 1 yang berwarna merah. Nah, benang pakan, maka benang yang berwarna biru. Nah, bahan tekstil ini tidak hanya dibuat dengan alat tradisional, tetapi juga bisa dibuat dengan alat modern seperti zaman sekarang ini. Maaf Ibu, kalau boleh menyela ya. Berarti itu benang lungsin sama benang pakan itu tidak bisa dipisah ya? Iya, harus benar ada sekali Bu Reni. perpaduan begitu dan harus terus sejalan begitu ya? Iya, berarti kalau nggak ada salah satu nggak bisa maka tidak jadi bahan tekstilnya. Oke, ya silakan dilanjut Ibu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis dan bahan tekstil. Banyak sekali sebenarnya jenis-jenis bahan tekstil itu dan kita bisa membedakan dari serat dan permukaan teksturnya. Di sini sudah Ibu klasifikasikan ada 2 jenis bahan tekstil. Ada bahan tekstil dari serat alam dan serat buatan. Nah, serat alam ini terbuat dari bahan-bahan alam yaitu tumbuhan ataupun hewan. Contohnya yang pertama ada katun yang terbuat dari kapas. Katun, kapas. Nah, selanjutnya sutra dari kepompong, ulat, sutra. Kemudian ada wol dari bulu domba. Nah, sedangkan serat buatan atau serat sintetis itu terbagi menjadi 3. Ada dakron, ada polyester, dan ada nilon. Oke, kita bahas ini ya, sifat-sifatnya dari jenis bahan tekstil. Yang pertama ada katun. Nah, katun ini mungkin kalian familiar dengan bahan ini, seperti di seragam kalian. Untuk mengingat yang mudah, ingat saja bahan katun. Oh iya, itu seperti seragam kita ya. Sifatnya apa? Nah, ketika dicuci dia bisa menyerap air. Nah, ketika dikeringkan bisa di bawah sinar matahari, jadi bisa tahan panas. Ketika sudah kering, oh kusut ya, perlu disetrika. Nah, yang terakhir sifatnya adalah lentur. Nah, itu sifat bahan katun. Bisa dilihat ya dari gambarnya seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, ada bahan wol. Nah, bahan wol ini mungkin dari teksturnya kalian juga familiar ya bagi perempuan-perempuan yang mempunyai sweater dari bahan wol. Nah, sifatnya adalah tidak mudah kusut. Semakin lentur apabila dipanaskan atau kalau disetrika mungkin bisa lebih melar ya kalau bahan wol. Nah, yang terakhir adalah tahan panas. Jadi bisa dikeringkan di bawah sinar matahari. Oke, selanjutnya ada bahan sutra. Nah, bahan sutra ini memiliki sifat menyerap air, lentur dan lembut, licin, serta sejuk apabila digunakan. Oke.
Oke, yang terakhir adalah sifat dari bahan buatan. Ada dakron, polyester, dan nilon. Bisa diperhatikan ya gambarnya di sebelah kiri dan kanan. Nah, itu contohnya bahan dakron, polyester, ataupun nilon. Sifatnya seperti apa? Yaitu tidak mudah kusut, tidak tahan panas, jadi tidak perlu disetrika. Sehingga yang terakhir adalah mudah kering. Nah, itu tadi sifat-sifat dari jenis bahan tekstil. Ibu, berarti masing-masing mempunyai karakter ya, Bu? Iya, benar sekali, Bu Reni. Iya, karakter yang berbeda. Iya. Mana kita mau kalau kita mau membeli bahan atau membeli kain, berarti kita harus bisa menyesuaikan itu ya, Bu? Iya, sesuai dengan apa yang diperlukan. Iya, sehingga dalam perawatannya pun juga harus disesuaikan ya, Bu? Iya, benar. Iya. Monggo dilanjut, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya ada materi pewarna tekstil. Nah, selain tadi kita bahas jenis, sekarang kita perlu tahu pewarna-pewarna tekstil. Nah, yang pertama ada pewarna alami. Pewarna alami itu ya terbuat dari alam. Contohnya ada ekstrak akar, daun, buah, kulit kayu, maupun dari kayu. Sifatnya seperti apa? Nah, sifat dari pewarna alam ini mudah luntur dan pudar karena tidak tahan sinar matahari. Namun dia mempunyai kelebihan. Sifat pewarna alami ini kan ramah lingkungan ya karena terbuat dari alam. Contohnya, kita lihat, coba anak-anak Stepa hebat, perhatikan di sana ada soga, tumbuhan soga. Nah, tumbuhan soga ini bisa menghasilkan warna kuning ataupun merah kecoklatan. Ini berdasarkan jenis-jenis soga ini banyak sekali. Jadi beberapa ada yang menghasilkan warna kuning maupun merah kecoklatan dari kulit kayunya. Oke, selanjutnya ada kesumba. Nah, biji kesumba ini bisa dilihat ya, bisa diperhatikan di sana ada warna merah. Berarti menghasilkan pewarna merah secara alami. Oke, di sana ada 3 gambar. Di sebelah kiri mungkin ada yang pernah tahu ya, itu adalah gambar bunga telang yang menghasilkan warna biru. Tengah ada daun teh atau green tea menghasilkan warna hijau, dan di sebelah kanan ada kunyit menghasilkan warna orange atau kuning. Oke, yang kedua tadi ada pewarna alami, sekarang ada pewarna buatan atau sintetis. Dibuat melalui proses kimia. Sifatnya berkebalikan dengan pewarna alami tadi. Dia tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Oke, contohnya ada pewarna naptol. Nah, ini biasa digunakan untuk menerapkan dengan teknik batik ya. Pewarna-pewarna batik yaitu pewarna naptol dengan teknik celup. Nah, di sana sudah bisa diperhatikan contoh pewarna-pewarna naptol. Banyak sekali ya. Oke, selanjutnya ada pewarna indigosol. Nah, pewarna indigosol ini karakternya dia memiliki warna-warna yang cemerlang, yang cerah. Seperti bisa diperhatikan di tabel warna ini di sebelah paling kanan. Nah, ini ada warna-warna yang terang. Nah, warna ini bisa muncul ketika sebuah bahan tekstil ini ketika diwarna kemudian dijemur di bawah sinar matahari, maka semakin panas maka warnanya akan semakin keluar. Nah, itu sifat dari pewarna indigosol. Nah, seperti itu tadi Bu Reni, pewarna dari bahan tekstil. Oke, selanjutnya kita bahas tentang teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Sekarang anak-anak Stepa hebat, peserta didik yang hebat, mari kita saksikan dan simak video yang pertama tentang teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan batik. Nah, ada 4 jenis, kalian silahkan perhatikan dengan baik-baik, coba cari perbedaan apa saja sih dari teknik-teknik batik tadi. Oke, silakan Bu Reni.
adalah tahapan membuat batik tulis yang berhasil dirangkum untuk Sobat Budaya Indonesia. Tahap pertama disebut nyungging, merupakan kegiatan menggambar motif atau pola batik pada secari kertas. Karena tidak semua orang bisa menggambar motif batik, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus seseorang dalam melakukannya. Tahap kedua adalah japlak atau jiplak, merupakan kegiatan memindahkan gambar dari kertas tadi ke dalam kain yang akan digunakan sebagai bahan untuk membatik. Tahap ketiga disebut ngelowong, adalah proses menempelkan lilin malam di kain dengan media canting, di mana pada proses ini motif batik akan mulai terlihat. Tahap keempat adalah nyiseni, merupakan proses untuk memberi isenan atau isian, atau yang populer dengan mengisi motif pada kain sesuai gambar motif yang sudah digambarkan di tahap pertama. Tahapan ini juga menggunakan media canting. Tahap kelima disebut nyolet, adalah proses mewarnai pada bagian-bagian gambar motif yang terlihat sering seperti kembang, bunga, dan lainnya. Tahapan keenam disebut mopok, adalah tahapan dengan menutup bagian yang dicolet dengan lilin malam yang juga diiringi dengan proses nembok atau menutup dasar kain yang tidak diwarnai. Tahap ketujuh adalah ngelir, atau tahap di mana proses pewarnaan dilakukan secara menyeluruh pada kain. Tahap ke-8 disebut ngelorot, adalah tahap pertama dalam meluruhkan warna lilin malam ke dalam air yang mendidih. Tahap ke-9 adalah ngerentesi, merupakan tahapan memberikan titik pada garis-garis ornamen utama dengan digunakannya canting kecil dan halus, sehingga hasil titik yang dibuat terlihat rapi. Tahap ke-10 disebut nyumri, adalah proses menutup kembali beberapa bagian dengan lilin malam. Tahap ke-11 adalah nyoja, merupakan proses mencelupkan kain dengan warna sogan atau coklat yang merupakan warna khas dasar batik asli Jogja atau Solo. Tahapan ke-12 adalah ngelorot, merupakan proses terakhir dalam meluruhkan lilin malam dengan menggunakan air mendidih. Demikian tadi Sobat Budaya Indonesia, kita telah membahas bersama tentang 12 tahapan dalam membuat batik tulis yang sering kita jumpai di pasaran.
Itu tadi video yang kita lihat tadi sangat menarik sekali ya Bu. Iya, benar sekali. Iya, di situ ada suatu proses dalam pembuatan batik kalau Iya. tidak salah Iya. saya lihat tadi. Iya. Memang itu proses pembuatan batik ya Ibu? Iya benar Iya, sekali. iya. Ada 4 proses ya dengan Iya. yang berbeda-beda. Mohon dijelaskan Ibu sehingga saya yang tadi ikut melihat biar saya tahu dan mungkin stay hebat kita yang ada di rumah juga bisa mengetahui mengenai apa tuh sebenarnya video tadi. Monggo silakan. Iya, baik Bu Reni, terima kasih. Nah, kita coba perhatikan ya, anak-anak tadi kan sudah menyaksikan videonya seperti apa proses-proses pembuatan batik. Ada 4 proses, ada batik printing, ada batik tulis, ada batik celup, dan ada batik lukis. Sekarang kita coba perhatikan, ada 2 gambar di sana, ada proses batik printing dan proses batik lukis. Nah, kita perhatikan ya, perbedaannya apa sih batik printing dan batik tulis itu? Kalau batik printing ini memiliki motif atau pola yang simetris yang sangat sama, tidak bisa dibedakan. Nah, sedangkan batik tulis ini bisa kita lihat ya di goresan tangannya sangat manual, goresan tangan dari canting-cantingnya itu mengeluarkan malam-malam. Nah, seperti kita lihat, nah seperti itu contoh dari batik tulis. Maaf Ibu, kalau boleh menyela lagi. Ini saya sukanya menyela saja ini. Iya, enggak apa-apa Bu Reni. Biar kita lebih paham ya Bu ya. Iya. Berarti kalau batik tulis Ibu, berarti kita harus menulis, benar ditulis dengan dengan di dalamnya ada unsur seni begitu ya. Iya, benar sekali Bu Reni. Jadi memang benar-benar berupa tulisan kita. Iya. Makanya kalau kita lihat di pasaran, harga batik tulis itu mungkin lebih berlipat-lipat ya Bu. Iya, memiliki harga yang relatif tinggi. Iya, karena memang dari prosesnya, dari mungkin cara membuatnya itu memang lebih berbeda, begitu ya Bu? Iya, monggo dilanjut lagi Ibu. Oke, selanjutnya perbedaan batik lukis, batik celup. Nah, di gambar yang sebelah kiri kita perhatikan ada batik lukis. Nah, perbedaannya apa dengan batik tulis? Kan sama-sama dicanting ya tadi di video. Nah, perbedaannya di sini dari segi pewarnaannya. Kalau batik lukis ini seperti lukisan kalau dilihat. Ada gradasi warna, pencampuran warna yang sangat halus. Nah, kalian mungkin sebagai stepa hebat yang sangat kreatif bisa mencoba bagaimana membuat batik lukis ini lebih berkreasi, warna-warnanya lebih indah. Nah, ini selanjutnya ada batik celup. Nah, batik celup ini mungkin kalian bisa memperhatikan ya, akhir-akhir ini sedang tren sekali pakaian-pakaian dengan motif batik celup ini. Seperti di pakaian-pakaian, mungkin pakaian tidur ya, yang sering kita lihat. Nah, tekniknya ini memang sangat mudah, hanya cukup diikat dan dicelup saja. Nah, itu tadi perbedaannya dari batik lukis dan batik celup. Itu kalau tadi kalau dilihat itu dibuat secara profesional ya Bu. Iya. Kalau kita nanti misalnya saya atau Stepa Hebat ingin mencoba, itu kira-kira dengan istilahnya bahan-bahan yang sederhana atau dengan alat-alat yang kita miliki, kita bisa ya Bu mencobanya? Bisa sekali Bu Reni, hanya cukup mungkin di rumah kalian mempunyai kaos yang polos warna putih, yang warnanya sepertinya ini sudah kusam ya, bisa kalian percantik dengan teknik celup tadi, batik celup. Hanya perlu pengikat seperti karet bisa, kelereng-kelereng bisa, hanya cukup membutuhkan pewarna aja, pewarna naptol atau indigo sol atau pewarna-pewarna pakaian tekstil yang lain gitu. Hanya diikat lalu dicelup ke warna, terserah bebas kalian mau warna apa. Jadi pakaian yang tadi kusam bisa menjadi lebih cantik, lebih indah lagi. Kita bisa leluasa mengekspresikan keinginan kita begitu ya Bu? Iya benar sekali. Yang jelas kreativitas kita dituntut untuk mampu menciptakan seni-seni yang sangat luar biasa. Iya. Dari bahan yang sederhana begitu ya Bu? Iya bisa benar. menciptakan karya yang luar biasa. Iya, monggo lanjut Ibu. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang batik ya, ada 4 jenis batik. Sekarang kalian coba simak video yang kedua tentang rajut, sulam, tenun songket, dan tenun ikat. Kalian perhatikan lagi perbedaannya, silahkan menyaksikan. Kita lihat video lagi ya Bu? Iya. Stepa Hebat silahkan untuk menyaksikannya.
Indonesia sangat diberkahi dengan keanekaragaman budaya dan kerajinan tangan, termasuk berbagai jenis kain tenunnya. Salah satunya adalah kain songket, kain tenunan indah yang biasanya memakai bahan halus sutra, dihiasi dengan benang berwarna emas atau perak. Proses pembuatan untuk satu helai kain tradisional memakan waktu lumayan lama, bisa berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, apalagi untuk motif-motif yang rumit. Motif ini motif terdiri dari Kabupaten Bunga ini, teratai di atas air dan teratai di dalam air. Motif kembang durian pecah, itu yang ada di Kabupaten Bunga. Itu tadi Ibu, kita sudah melihat proses apa tadi Bu? Proses ini Bu, pembuatan penerapan ragam hias dengan teknik rajut, sulam, tenun, songket, dan tenun ikat. Iya, itu berbeda dengan yang pertama tadi ya Bu? Iya, berbeda. Dengan tadi kalau kita lihat tadi batik printing, tulis, lukis sama celup. Oke. Iya. Berarti ini yang beda lagi dari itu. Iya. Monggo Ibu dijelaskan lagi sehingga akan lebih jelas lagi. Oke. Ini Ibu akan jelaskan secara singkatnya ya. Seperti apa? Oke. Ada rajut dan ada sulam. Nah, di sana kita perhatikan di gambar sebelah kiri. Ini teknik penerapan ragam hias geometris atau flora juga bisa. Nah, di sana dengan teknik rajut. Seperti mungkin kalian di rumah perempuan-perempuan yang punya baju-baju rajut. Nah, proses pembuatannya seperti dalam video tadi, membutuhkan benang rajut dan jarum rajut. Nah, jarum rajut itu berbeda dengan jarum-jarum biasanya. Ada pengaitnya. Nah, biasa kita sebut dengan hakpen ya. Hakpen itu adalah jarum rajut. Oke, selanjutnya ada sulam. Nah, teknik sulam ini hanya membutuhkan benang jahit dan kain saja. Nah, ini juga cukup mudah, kalian bisa membuat di rumah. Bagi perempuan-perempuan atau laki-laki yang suka menjahit, bisa dengan teknik ini. Tidak hanya yang perempuan ya Bu, yang laki-laki pun juga bisa. Ya, bebas ya. Iya. Selama dia ada kemauan, saya yakin pasti ada hasil yang memuaskan. Iya, benar. Dilanjut Ibu. Boleh. Oke. Selanjutnya ada tenun ikat dan tenun songket. Nah, sepertinya kalau dilihat hampir mirip ya tenun ikat dan tenun songket. Namun ada perbedaannya. Ada tenun ikat ini dihasilkan biasanya dari daerah Nusa Tenggara, sedangkan tenun songket itu di daerah Sumatera. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua dari benangnya. Coba kita perhatikan ya, seperti di video tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa tenun songket ini memiliki ciri khas, ada benang warna emas maupun perak. Nah, itu adalah ciri yang bisa dilihat secara langsung ya. Ini ada tenun ikat dan tenun songket. Jadi seperti itu penjelasan dari tenun ikat dan tenun songket. Wah, sangat luar biasa sekali. Itu tadi adalah termasuk karya-karya yang luar biasa ya Bu ya. Iya. Dari Indonesia Bu Reni ini. Asli Indonesia ya Bu. Iya, benar sekali. Berarti tidak ada salahnya kalau kita melestarikan budaya kita. Benar. Jangan kok karena ada produk dari luar negeri yang katanya lebih wah begitu, tapi sebenarnya kita juga tidak kalah dengan mereka yang berasal dari luar negeri ya Bu. Iya, kita benar. punya produk-produk yang sangat luar biasa, yang tadi sudah kita lihat, mulai dari batik ya Bu ya, Iya, dengan batik. aneka ragam batiknya, kemudian apa tadi Bu, songket Rajut, sama tenun, iya. rajut juga. Iya. Nah, itu merupakan hasil karya kita yang perlu kita uri-uri atau apa Bu namanya, diuri-uri, dilestarikan begitu ya. Iya. Dan tidak ada salahnya kita sebagai generasi penerus bangsa kita juga belajar dan mungkin mempraktekkan begitu ya Bu. Iya, benar. Dan harus bangga ya dengan produk-produk lokal. Iya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan untuk Stepa Hebat kita sehingga akan menjadi lebih hebat lagi Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Nah, Stepa Hebat yang menyaksikan di rumah maupun dimanapun, kan Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Selain dari suku, budaya, bahasa, tari, musik, di seni budaya juga ada beragam ragam hias yang
Masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri. Nah, sebagai anak-anak bangsa yang hebat, kalian harus melestarikan, harus bangga, apalagi dengan produk-produk lokal ya. Kalian bisa menggunakannya dengan bangga. Ini loh produk lokal dari Indonesia, seperti itu mungkin dari tambahan dari saya, Bu Reni. Iya, ya terima kasih sekali ya Iya. Bu Jessica yang hari ini kita sudah belajar bareng, Iya. sudah mendampingi Stepa Hebat kita, Iya. sehingga kita nanti yang awalnya belum mengetahui atau belum paham, dengan belajar kita tadi akhirnya menjadi paham. Iya, Bu Reni. Yang mana tadi kita sudah belajar mengenai penerapan ragam hias pada Bahan tekstil. Oke, iya. Iya. Jadi tadi yang awalnya saya asing, sekarang dengan belajar tadi akhirnya saya juga tahu. Moga-moga Iya. nanti saya bisa mempraktekkan di Iya, rumah Bu, Ibu. siap. Iya. Kita bisa membuat bersama-sama Iya, mungkin. tidak harus yang susah-susah dulu ya Iya. Bu. Mungkin saya dari dari jarum dengan benang jahit, saya nanti bisa Bisa. membuat sulam mungkin begitu Iya, ya. bisa. Oke, terima kasih Ibu. Iya. Semoga nanti akan menambah wawasan buat Stepa Hebat kita. Dan sampai ketemu dalam kesempatan yang lain. Iya, terima kasih Bu Reni. Oh iya, saya mau menyampaikan untuk Stepa Hebat yang ada di rumah, yang sedang belajar di rumah. Ini ya, Stepa Hebat tetap jaga kesehatan di rumah, patuhi 5M, protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain itu juga bisa mengonsumsi atau makan makanan yang sehat dan juga berolahraga supaya kita nanti kalau belajar makin semangat. Dan kuncinya untuk belajar seni budaya itu bersenang-senang karena belajar seni budaya itu menyenangkan. Wah, terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Iya, Yang jelas walaupun kita sekarang dalam masa pandemi, kita harus tetap bersemangat, Iya. harus tetap berkreatif, harus tetap beraktivitas, dan jangan lupa jaga kesehatan itu ya Bu ya. Iya, itu yang paling penting. Termasuk makan makanan yang bergizi begitu ya Bu. Iya. Ada lagi Bu? Sudah cukup itu saja iya. Bu Reni. Nggih. Terima kasih sekali ya Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Iya. Stepa Hebat, itu tadi yang sudah kita pelajari dalam belajar bersama kita hari ini. Kita tadi sudah belajar dengan Ibu Jessica Hana Nur Fadila, SPD. Semoga dengan belajar kita kali ini nanti akan menambah wawasan kita mengenai penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Stepa Hebat, tadi juga sudah dipesankan oleh Ibu narasumber kita agar kalian jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Seperti tadi yang sudah disampaikan yaitu 5M. Tolong jaga itu dengan baik demi kesehatan kita dan demi kesuksesan dari kita semua. Dengan menjaga diri kita, maka kita juga ikut menjaga orang-orang, teman-teman atau siapa saja yang ada di sekeliling kita. Oke, Stepa Hebat, kita akhiri belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dalam kesempatan dan materi yang lain. Terima kasih. See you next time.